ketika kita mengamalkannya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat mendoakan, ya, mendoakan kita. Malaikat memohonkan ampunan untuk kita. Malaikat memohonkan kepada Allah agar apa yang menjadi doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan tersebut yaitu yang pertama, ketika seorang hamba akan tidur maka dia berwudu. Ya, orang yang berwudu setiap mau tidur, maka apa? Malaikat mendoakan, ya Allah ampuni hamba tersebut, sayangi ya Allah, karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Jadi wudu ini begitu besar keutamaannya. Mau tidur mau wudu saja itu sudah malaikat mendoakan kita. Malaikat memohonkan ampunan untuk kita selama kita tidur. Ya, dijaga bahkan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang berwudu, rajin wudu, bukan hanya mau sholat, dalam keadaan apapun, mau tidur nggih wudu, mau hadir majelis nggih wudu, ya. Mau kerja batal wudu, tajdidul wudu, wudu lagi. Maka apa? Di dalam hadis Rasulullah bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Kata beliau Rasulullah, nanti di hari kiamat, ya, umatku akan datang di mana bercahaya wajahnya, ya, tangannya, kakinya, min atharil wudu, sebab bekas dari wudu. Ghurra itu, ghurra di dalam wudu itu, tata cara wudu ada dinamakan ghurrah, al-ghurrah wa tahjil, ya, melebihkan basuhan dari wajah. Wajah, batas wajah dari ujung rambut ke dagu sini, ya. Kemudian lebarnya dari daun telinga ke daun telinga ini. Tapi disunnahkan kita apa? Melebihkan basuhan. Ambil air, lebihkan sampai melewati sini. Nah, itu kalau kita melebihkan basuhan, yang pertama wajibnya jelas kena, ya, sah wudu kita. Dan yang kedua apa? Kita mendapatkan apa? Ya, pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah, akan nampak cahaya dari bekas wudu kita di wajah kita karena melebihkan basuhan. Begitu juga wat tahjil. Tahjil itu apa? Melebihkan basuhan di tangan dan kaki. Membasuh tangan sampai siku batasnya, tapi jenengan lebih dilebihkan dari sini, ya. Dilebihkan basuhan 3 kali ke kanan, ya. Kemudian setelah itu 3 kali yang kiri dilebihkan basuhan. Kemudian yang kaki dari batas mata kaki dilebihkan dari sini, ya, ke atas lagi. Itu kalau kita melebihkan basuhan dalam wudu, wajah, tangan, kaki, maka apa? Janji Rasulullah, Rasulullah akan mengenal umatnya karena sebab bekas wudunya. Dan orang yang memperbanyak wudu dan melebihkan basuhan dalam hal yang wajib dilebihkan, maka akan bercahaya wajahnya dan anggota tubuhnya dari bekas wudu. Jadi orang yang dalam keadaan berwudu apalagi mau tidur, didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Yang kedua yaitu orang yang menunggu sholat ke sholat yang berikutnya, ya. Maksudnya duduk jenengan teng masjid terus ngenteni sholat, baru sholat isya teng masjid ngenteni sampai subuh boten. Akhirnya tidak kerja, ya, tidak aktivitas gitu. Maksudnya dalam hadis ini kata beliau Rasulullah, ya, ala ukhbirukum, aku akan beritahukan kepada kalian amalan yang dapat mengangkat derajat dan menghapus dosa. Isbagul wudu alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu dalam keadaan yang dingin, ya. Kemudian apa? Wa kasrutul khuta ilal masajid, banyak melangkah ke masjid. Wantidharus shalah ila shalah, menunggu salat ke salat yang berikutnya. Ya, bukan harus di masjid terus ngenteni salat, tidak. Yang dimaksud hadir di sini, kita sudah tahu, oh salat kurang 10 menit pun jenengan siap. Sudah wudu, siap untuk apa? Memenuhi panggilan Allah. Baik di rumah, ya, kita siap untuk salat atau berangkat ke masjid, atau sebelum adzan kurang 10 menit, 5 menit kita sudah nunggu di masjid dalam keadaan wudu. Nah, ini yang dinamakan menunggu sholat ke sholat yang berikutnya.
Ya, maka apa? Wadzalikumur ribat, kata Rasulullah. Ini orang yang seperti ini, malaikat akan mendoakan, mengamini doanya dan memohonkan ampunan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, orang yang berada di shaf yang pertama. Ya, dalam hadis Rasulullah bersabda, "Innal malaika yusholluna ala man fi shaffil awal." Sungguhnya para malaikat itu bersolawat. Solawatnya malaikat itu memohonkan ampunan, ya, memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang yang rajin sholat berada di shaf yang pertama. Jadi shaf yang pertama ini jangan dibuat remeh, besar pahalanya. Sampai kata Rasulullah, "Lau ya'lamunan nas ma fi shaffil awal." Jika manusia mengetahui keutamaan berada di shaf yang pertama, ada di shaf yang pertama utamanya, maka apa? Mereka akan berebut, ya, akan menjatuhkan rebutan, kalau perlu tukaran untuk bisa berada di shaf yang pertama. Berebut, mengapa? Karena begitu besarnya ya keutamaan shaf yang pertama. Mereka akan meninggalkan dagangannya, ditutup tokonya, ya, kerajaannya ditinggalkan. Disebutkan dalam hadis, demi untuk berada di shaf yang pertama ketika sholat. Ini didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Orang yang masuk kepada shaf yang kosong. Nah, kalau ada shaf yang kosong, jangan biarkan shaf kosong itu. Harus kita masuk, ya. Kalau misalnya di depan ada shaf kosong, kita sudah sholat tapi dengan langkah yang tidak langsung 3 kali, ya, karena 3 kali langsung mualah, ya, muttasilah, maka batal sholat. Paling tidak langkah dulu, pelan dulu, ya, ukuran subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, melangkah satunya lagi, tunggu dulu sampai masuk ke shaf, jangan duk. Ini batal, ya. 3 kali sudah batal karena langsung mualah, bersambung, mandek, ya, berhenti dulu, tunggu subhanallah, alhamdulillah, ukuran seperti itu. Kemudian langkah yang berikutnya, berhenti, langkah sampai shaf yang kosong kita masuki, sehingga tidak ada celah dari shaf tersebut. Mengapa? Karena shaf yang kosong akhirnya setan masuk, mengganggu orang yang sholat. Jadi Allah sangat senang jika ada orang ketika dia sholat kok ada shaf yang kosong, dia berusaha masuk, menutupi, meratakan shaf yang kosong tersebut. Nah, ini orang yang seperti ini Allah senang, ya, Allah ridho, dan bahkan malaikat selalu mendoakannya. Malaikat mendoakan, mengamini doanya, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diantaranya, Pak, yaitu orang yang berusaha sholat berjamaah di waktu subuh dan waktu asar. Jangan tinggalkan sholat jamaah, semua sholat, khususnya waktu subuh, waktu asar. Kalau bisa di masjid, memang berat. Waktu sholat yang paling berat duhur asar, ya. Tapi ketika kita bisa sholat berjamaah itu, malaikat menyaksikan, ya, dan malaikat memohonkan ampunan, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamini doa-doa kita setiap selesai sholat. Dan juga diantaranya apa? Seseorang yang mendoakan saudaranya dan saudaranya tidak tahu kalau orang tersebut mendoakannya, ya. Yang didoakan tidak ada di hadapannya, tidak dengar, tidak tahu. Nah, ini luar biasa pahalanya, ya. Karena apa? Orang yang suka, sering, gemar mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orangnya yang kita doakan. Ini apa kata Rasulullah? Ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib. Ya, siapa dari orang muslim yang selalu mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya yang didoakan. Qalal malaku, maka berkata malaikat, walaka mithlu dzalik. Engkau juga mendapatkan doa sebagaimana engkau mendoakan saudaramu. Sebelum saudaramu dapat, engkau terlebih dahulu dapat. Kita doakan saudara kita sing dereng duwe omah, ditungake duwe omah. Yang belum punya jodoh, doakan saudara kita itu. Ya, tapi jodoh bahaya nih. Jenengan sudah punya satu, nambah malih mangke, repot. Ya, doakan yang baik-baik, ya, yang semoga dimudahkan rezekinya, disenangkan. Itu sebelum
Allah memberikan kesenangan kepada orang kita doakan, kita terlebih dahulu diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diamini doa kita oleh malaikat. Walaka mithlu dzalik, kata malaikat, engkau juga mendapatkan sebagaimana engkau mendoakan saudaramu. Nah, dan juga diantaranya apa? Orang yang rajin bersedekah di waktu pagi. Nah, dalam hadis disebutkan setiap hari malaikat turun pagi, ada 2 malaikat. Ya, kalau ada orang mampu kok tidak mau sedekah, berat, dia ingat. Nah, kecuali orang yang lupa, ya. Nah, dia ingat tapi tidak mau dia bersedekah seikhlasnya pada orang-orang yang membutuhkan, pada siapa saja, jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa? Malaikat yang satunya mendoakan kalau dia bersedekah, ya. Allahumma ati munfiqon halafan, ya Allah berikanlah pada orang yang mau bersedekah ini ganti balasan. Didoakan oleh malaikat, dimohonkan ampunan, ya. Kemudian diamini doanya. Dan kalau ada orang yang mampu dia tidak mau bersedekah, apa? Didoakan juga malaikat yang satunya. Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kepada orang yang tidak mau sedekah ini kebangkrutan, kemelaratan, kesempitan. Tentunya kita mengharap doa yang baik dari malaikat, ya. Kemudian diantaranya juga apa? Orang yang sahur, baik puasa Ramadan, puasa wajib atau puasa sunnah, kita kalau sahur jangan sampai tidak sahur, ya. Sahur itu sunnah, ya. Tasahharu fa inna fihim, ya, fa inna fis sahur barokah wa innal malaika yusalluna ala man yusalluna minal mutasahirin alal mutasahirin, ya, kama qala Rasulullah, ya. Karena apa? Sahurlah, karena dalam sahur ada keberkahan, ya, walaupun sedikit sahur, ya. Karena apa? Dan juga apa? Malaikat itu mendoakan orang-orang yang bersahur. Jadi jangan sampai tinggalkan sahur, karena malaikat mendoakan kita, ya, memohonkan ampunan, ya, doa kita supaya diampuni, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga diantaranya apa? Seorang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Ini jangan remehkan, ya. Jenguk saudara kita yang sakit itu termasuk hakul muslim alal muslim. Kewajiban orang muslim pada orang muslim lainnya apa? Ketika mengucapkan salam kita wajib jawab. Ketika mengundang kita datangi. Ya, ketika wafat kita antarkan jenazahnya, ya. Kemudian apa? Ketika sakit kita jenguk. Ketika bersin dia mengucapkan alhamdulillah, kita jawab dengan apa? Yarhamukallah. Ini kewajiban. Nah, menjenguk orang sakit ini luar biasa pahalanya, ya. Ya, karena apa? Dalam hadis disebutkan setiap seorang hamba Allah menjenguk saudara yang sakit, sab'una alfa malakin, ya. 70.000 malaikat menggiring, ngikut dia, mengawal dia, dan 70.000 malaikat ini memohonkan ampunan kepada orang yang menjenguk saudaranya sakit, mengamini doanya. Ini luar biasa, ya. Dan diantaranya juga yang menjadikan doa kita itu dikabulkan oleh Allah, diamini oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang gemar melakukan kebaikan, ya, menolong hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, membantu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malaikat memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengamini doa-doa kita, ya. Maka dari itu mari kita jangan remehkan sekecil apapun amal kebaikan, ya, karena setiap kebaikan kita yang kita kerjakan, maka apa? Malaikat ikut serta mengawal kita, ya, menulis kebaikan kita, bahkan memohonkan ampunan untuk kita dan mengamini doa-doa kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang gemar melaksanakan kebaikan, menghidupkan sunnah Rasulullah. Sekecil apapun kebaikan, kita berusaha untuk meraih pahala yang besar dari Allah, karena setiap kebaikan, hampir setiap kebaikan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.